Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Ketua Pengurus Harian PHDI Bali, Bapak Nyoman Ken SH. Kita berkaitan dengan wacana 100 tahun ya, haluan pembangunan Bali. Konteksnya kemudian kita mencoba untuk bagaimana memahami ini peran strategis dari PHDI juga dalam menjaga kesucian Bali. Tentu taksu Bali ini perlu dijaga kalau kita mau bicara tentang bagaimana 100 tahun kemudian Bali ini. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Ketua. Iya, Om Swastiastu, Pak Nyoman. Gimana kabarnya? Sehat ya, Pak Ketua? Ya, sehat. Astungkara. Ya, pasti Pak Ketua juga dilibatkan ya dalam pembahasan tentang haluan pembangunan 100 tahun Bali era baru. Nah, kalau dalam konsep awal kemudian disampaikan oleh Pak Gub, gimana tanggapan dari Pak Ketua PHDI? Terima kasih, pemirsa dimanapun berada. Seperti apa yang telah disampaikan tadi tentang pandangan kita menyangkut haluan pembangunan Bali masa depan. Masa depan. 100 tahun Ya. era Bali era baru. Luar biasa. 2015 sampai 2125. Kan nanti perencanaannya mungkin setelah mungkin tahun depan sudah mulai harus ada ancang-ancang untuk pelaksanaan Bali era baru itu. Ya. Ya karena kita harus semua yang ada umat Hindu khususnya, ya bukan umat Hindu aja kan semua. Semua orang yang Semua di Bali. orang Bali, saya yakin pasti akan mendukung ini. Program ini luar biasa karena Titiang mengapresiasi dari program ini karena kebetulan. Ya mungkin kebetulan kita diundang juga kemarin kan waktu rancangan itu yang dilaksanakan di Besakih rapatnya, terus diseminarkan di Trans Hotel di Seminyak di Kuta tuh. Waduh, luar biasa. Berarti kita harus bisa berpikiran positif dalam tanda kutip, kok orang lain yang bisa berpikir tentang Bali itu. Masa kita harus diam? Ya waktu itu Bu Megawati. Wah, Ibu Megawati dari pemaparannya, aduh luar biasa. Titiang merasa terenyuh juga. Nah, walaupun sebelumnya Pak Koster lah, Gubernur Bali memaparkan di Besakih. Pada intinya, secara garis besar, Titiang sangat mendukung sekali. Karena apa? Prinsip-prinsip dari Bisamo PHD itu udah masuk di dalamnya. Nah, tapi bagaimana ke depannya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah itu harus ada payung hukumnya untuk mengeksekusi dari program itu, kan gitu. Yang penting itu ada payung hukum ya, harus ada payung hukumnya. Nah, sesuai dengan Atharwa Weda itu disebutkan Satya Bradatam Ugram Diksa Tapa Brahmo Yadnya Pratiwi Darayati. Artinya untuk keajagan Bali ini untuk 100 tahun, seabad atau bahkan selamanya harus mengikuti tatanan yang ada. Satya kebenaran, kita harus berbuat suatu kebenaran menurut apa hukum alam. Satya kebenaran itu sendiri menurut hukum alam. Kan gitu, kalau tanpa itu, tanpa rancangan itu, Bali mungkin akan tinggal nama aja. Kan gitu. Sekarang udah ada 100 tahun Bali era baru, luar biasa programnya. Itu mencangkup dengan Trismaya. Iya, Trismaya, Attika, Widata dan Wartamana. Wartamana yang sekarang ini, yang sekarang ini acuannya adalah yang kemarin yang sudah bagus itu ya harus dipertahankan, kan gitu. Tapi untuk hal-hal yang berikutnya yang kurang bagus ya bisalah kita eliminir. Tapi intinya bagaimana kita harus melakukan suatu perubahan, disruption, dan tidak mengabaikan kebaikan-kebaikan masa lalu itu yang diterapkan sekarang kan gitu. Terus masa depan, bagaimana terutama meng-create yang namanya Bali itu biar sesuai dengan tatanan. Bisamo contohnya, Bisamo di nomor berapa ya, 12 kalau nggak salah itu tahun 94 itu. 94 sudah keluar. Iya, itu menjaga kesucian
kawasan suci dan tempat suci. Itu kan paling penting itu. Jangan sampai karena kita ketergantungan juga dengan pariwisata kan gitu. Itu saya nggak mau. Kita pun nggak menginginkan bahwa pariwisata mati kayak kemarin itu kita mati. Iya. Kan parah itu. Tapi bagaimana pariwisata hidup, pariwisata mati kita hidup. Mempertahankan produk-produk lokal itu, melakukan suatu perubahan, disruption, berubah ke hal-hal yang lebih baik. Nah, pandemi, pariwisata Bom Bali contohnya. Iya, Bom Bali juga membuat ketika pariwisata mati, kita hampir mati gitu loh, kegiatan kita mati. Tapi sekarang di sana di dalam haluan pembangunan Bali masa depan itu luar biasa. Terutama produk-produk lokal itu dipertahankan dan orang-orang asing, wisatawan mancanegara itu juga diatur lah. Jangan sampai mereka itu hanya cari makan di Bali, hidup di Bali, setelah ada begitu ya mereka tinggalkan kalau ada wabah gitu, maunya salah satu contohnya kan itu nggak boleh. Makanya tidak mencangkup itu Atharweda Satya Brotherton Dikse itu artinya bahwa Bali ini harus bersih. Iya. Iya, bersih dari segalanya. Dari pornografi lah, hujatan-hujatan, bersih. Dikse, Diwiya Jenana. Apa yang kita bersihkan? Kan gitu sekarang. Kita bersihkan adalah pokok pikiran kita. Melalui apa itu belajar. Belajar hal-hal yang kemarin itu. Yang bagus terapkan. Tapo pengendalian diri. Jangan, ya kita harus hidup dari pariwisata aja. Kan kita terpengaruh oleh budaya-budaya asing. Nggak boleh itu kita harus cepat terpengaruh. Kita harus beratkan produk kita. Bagaimana budaya kita. Tapo pengendalian diri. Gitu intinya. Artinya kalau begitu misalnya nilai-nilai agama Hindu yang sudah hidup lama di Bali ini sangat selaras ya dengan apa yang ingin dicapai dalam haluan pembangunan 100 tahun. Wow, iya. Luar biasa, itu sangat selaras, termasuk dengan Bisamo itu sendiri. Ya, Bisamo yang sudah lama ya sebenarnya. Ya, kalau memang itu sekarang ini bisa terrealisasi, tapi saya optimis sekali. Optimis terrealisasi. Bisa direalisasi. Iya, nggak mulu-mulu kok. Nggak ada yang mulu-mulu. Nggak ada yang mulu-mulu. Produk lokal apa? Nah, sekarang yang pemaparan kemarin yang apa namanya, semua defisit kecuali bawang putih kalau nggak salah. Tapi setelah dikaji oleh beberapa tim ahli di bidang itu kan, oh penyakitnya udah ketemu. Nah, udah disampaikan juga. Tapi sekarang kita tinggal meramu obatnya apa, kan gitu sekarang. Ya, gampang kan? Gitu. Jadi nggak ada yang mulu-mulu di sana. Nggak ada. Yang lihat sendiri itu karena. Kita optimis nih memang. Ya optimis. Itu harus memang menjadi sebuah pegangan atau acuan kita ke depan supaya, apalagi sekarang ya kemarin juga disampaikan oleh Bu Megawati keterangan bagaimana ulah warga negara asing, wisatawan ini yang menodai kesucian. PHD punya concern juga di sini kalau. Iya pasti. Hal serupa tidak terulang lagi. Iya itu, tapi ya minimal lah kita meminimal semuanya dalam kurun waktu sebulan kemarin ada kejadian seperti itu, nanti ke depannya mungkin setahun berikutnya nggak ada sama sekali kan gitu. Tapi nggak mulu-mulu lah, kita berusaha usaha telarapano itu dalam itiasa disebutkan. Ya kita harus rajin, pope-pope gitu loh, cerewet lah sedikit. Iya harus cerewet. Gitu ya, bahasa mungkin Malaysia kalau nggak salah itu ya, yang sering dengar itu. Itu kita nggak boleh lelah itu. Nggak boleh lelah. Iya gitu, makanya kita harus sering berbuat hal yang positif lah melalui apa yadnya Satya Brotherton Dikse Tape Brahmo. Brahmo itu kalau di Bali dalam hal pemujaan itu nggak boleh lepas. Masa kalau Bali kan identik dengan pemujaan. Udah mantra. Biasa itu kita memuja tuh Brahma Wisnu Eswaram Dewan Jawat Manan dan seterusnya, itu nggak boleh. Pemujaan itu untuk keseimbangan jagat. Jadi kita harus ngajum. Nah, ngajum memberikan suatu pujian. Itu untuk menjaga kesucian. Iya, yadnya sekarang kan pengorbanan itu yang tulus ikhlas.
harus dilakoni, nggak boleh kita selalu berharap aja. Kita berbuat, saya melakukan seperti ini, mungkin bulan depan saya harus menjadi orang kaya. Itu kan sangat berharap, itu kita lakukan dengan ikhlas. Gitu loh. Karmane eva dikarate membelasu deka acana ma karma pala itu bermati sango suo karmani. Berarti segala sesuatu boleh kita merencanakan seperti ini aluan 100 tahun ini. Iya. Berarti pemerintah kita sebagai penguasa ini merencanakan gitu. Tapi penentunya adalah yang di atas, Tuhan itu sendiri. Tapi apakah kita diam begitu saja? Kan enggak, kita berusaha lah biar program itu bisa terrealisasi. Adapun kekurangannya nanti, salah satu contoh itu semuanya kan enggak banyak-banyak. Salah satu contoh payung hukumnya kurang, ya kita negara hukum kan, berarti catur guru itu harus dilaksanakan, nggak boleh ada yang melanggar bertentangan dengan catur guru pengajian, guru WCS, guru swadhyaya, dan guru WCS. Semua itu kan, semua yang harus taat pada guru. Nah, termasuk orang suci kita harus taat pada gurunya, guru nabi itu sendiri kan. Diwi anggo guru, menawo anggo guru, dan sidi anggo guru. Itu nggak boleh mereka melanggar ketentuan, itu normatif. Kalau salah satu dilanggar, udah kacau balau dunia ini. Berarti susah sekali akan mencapai keseimbangan dunia ini, kedeg-degan jagat Bali ini. Tapi kalau kita melihat perkembangan pariwisata, kemudian globalisasi, kemajuan teknologi, terutama modernisasi ini Pak Ketua, kalau tadi walaupun sudah mengatakan optimis gitu ya, tapi gangguan pasti akan ada banyak gitu. Siapa yang harus, apakah generasi muda misalnya, atau siapa yang menurut Pak Ketua yang betul-betul harus concern pada persoalan ini? Apa semua gitu ya? Semua orang, tanpa kecuali. Tanpa kecuali? Iya, tanpa kecuali. Kita orang-orang yang, para lembaga utamanya, pimpinan lembaga itu sendiri, harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan, apalagi akan dibarengi dengan kemajuan teknologi. Mungkin kita sudah menginjak ke 5.0 kan gitu. Citizen 5.0 udah kemajuan ini, dan umur kita udah akan semakin pendek, tapi gimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat untuk dunia ini. Nah, kan gitu. Terus sekarang salah satu contoh nanti kemajuan teknologi harus kita ikuti, tapi nggak boleh kebablasan. Nah, contohnya umpamanya upacara gitu, oke lah kalau kita meeting bisa pakai Zoom, tapi kalau upacara nata kalan-kalan itu masa pakai Zoom? Nggak boleh, nggak ada sastra, nggak boleh, itu harus langsung gitu. Nggak ada yang teknologi dipakai, tapi jangan kebablasan. Karena ada juga prakteknya begitu ya Pak Ketua. Nggak tahu lah, mungkin kalaupun ada ya mohon lah. Kalau udah lewat ya nggak usah lah. Yang menggapai yang udah lewat itu, memperbaiki yang udah lewat nggak bisa. Tapi sekarang ayo ke depan semuanya kita di. Artinya begini, kalau niatnya upacara itu bolehlah mengadopsi teknologi, tapi jangan begitu-begitu amat gitu. Iya, benar. Kalau saya pas itu makan ada segala macam, ya harus secara fisik ya, hadirnya kan. Kalau gitu nanti rusak semua gitu Pak. Iya, masa kalau gitu kan gampang sekali, nggak perlu kita belajar putar tip untuk memantra, kan cukup gitu kan. Puja Gayatri Mantra gitu, atau Puja Trisanyo itu, dia harus langsung gitu, secara langsung tuh waduh luar biasa, sama dengan ketemu dengan pacar gitu mana kan. Kalau ketemu langsung waduh beda ketimbang lihat fotonya kan gitu. Oke, sebagai closing statement dari Pak Ketua PHDI Bali, mungkin penegasan kembali Pak Ketua, harapan kepada masyarakat, komponen masyarakat, kemudian pemerintah dan semua stakeholder ini konteks bagaimana haluan pembangunan 100 tahun Bali yang baru fokus jadi sebuah realita bersama, karena ini kan kebutuhan kita. Iya, kebutuhan kita. Juga nanti kalau Bali hilang dan segala macam, kita juga yang akan rugi. Silakan Pak Ketua. Iya, terima kasih. Yang terpenting adalah kita mengedukasi masyarakat bagaimana haluan Bali masa depan ini biar nggak angan-angan belaka. Itu kan semua harus peduli. Kita yang atau lembaga yang sudah senior ini memberikan edukasi ke masyarakat ataupun ke generasi muda. Tapi actionnya nanti semua harus peduli, karena itu nggak ada yang aneh. Contoh adalah pemeliharaan atau
sekarang kan nama Ketut kan susah sekali kita, walaupun KB-nya itu kan bukan keluarga kecil kan gitu, keluarga yang sejahtera. Kalau memang bisa 4 ya silahkan, kan 4 di Wayan Made Nyoman Ketut kan itu produk-produk juga gitu kan, yang bandal-bandal juga sekarang semuanya produk-produk lokal semuanya kan. Kalau di Denpasar susah cari semuanya manggis, buah-buah lokal itu kan kita mandi kan masih banyak di daerah-daerah lain, tapi itu yang harus kita pasok ke hotel-hotel. Pokoknya kita nggak boleh kalah dari teman-teman saudara-saudara kita dari negara lain. Intinya Hindu, saya yakin pasti akan bisa bersaing dengan aturan yang ada, yang telah diciptakan atau telah digariskan dalam haluan ini 100 tahun Bali era baru. Terima kasih Pak Ketua atas terima kasih. dukungannya mungkin ya, tapi ini memang jadi concern kita bersama bahwa bagaimana menjaga Bali, apa yang sudah dikeluarkan ini bukan angan-angan, bukan muluk-muluk, ini adalah kebutuhan yang harus kita realisasikan bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi concern bersama dan perhatian kita bersama, dan bersama-sama mewujudkan Bali yang lebih baik lagi di 100 tahun ke depan. Demikian Bali Post Talk ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Satu dengan Pak Santi. Om Santi, Om.